Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Arju ilaikum an tahfadu sihatakum. Saya harap kalian menjaga kesehatan. Wa sururun fi ayyamikum. Dan bahagia dalam hari-harimu. Qabla nabda' darsunal yaum bi qiraati al-basmalah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baca dengan basmalah. Materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yang kedua, penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila, yang ketiga, mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung, dan yang keempat adalah merancang pembuatan patung. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, muatan PKN dan SBDP. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ini adalah simbol sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Sila keempat Pancasila mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kegiatan yang dilakukan pada gambar merupakan salah satu bentuk kegiatan musyawarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal yang sehat. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila menjadi pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian harus dilakukan dengan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti kegiatan yang dilakukan warga pada gambar merupakan salah satu pengamalan dari sila keempat Pancasila. Berikut adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan ketua RT. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan secara tertib. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang sedang diikuti. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simbol pada gambar merupakan simbol sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam penegakan keadilan, kehidupan masyarakat harus menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban, kita harus melakukan dengan secara seimbang. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain atau orang yang sedang membutuhkan. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Kita tidak boleh mengejek hasil karya yang sudah dibuat oleh orang lain. Menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila, karena dengan menabung kita dapat melatih hidup
hemat. Muatan SPDP. Teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Teknik membutsir, teknik memahat, teknik mencetak, dan teknik konstruksi. Teknik yang pertama yaitu teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alat-alat yang digunakan adalah butsir atau pisau sudit. Dan bahan yang digunakan adalah tanah liat atau plastisin. Teknik yang kedua yaitu teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan adalah pahat dan palu, dan bahan yang digunakan adalah kayu atau batu. Teknik yang ketiga yaitu teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang digunakan yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahannya semen, gips, atau emas cair. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang digunakan adalah rangka bangunan atau meja putar. Bahan yang digunakan tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Sebelum membuat patung, kita sebaiknya harus merancang dulu. Adapun tujuan membuat rancangan terlebih dahulu adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Beberapa tahap dalam membuat rancangan patung yaitu membuat sketsa, memilih alat dan bahan, dan memilih teknik pembuatan. Nah, anak-anak, hari ini kita telah mempelajari beberapa pembelajaran yaitu penerapan nilai-nilai sila keempat dan sila kelima Pancasila, mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung, serta merancang pembuatan patung. Tugas kalian adalah membuat sketsa patung hewan ikan, amfibi, dan reptil. Jangan lupa ya, tetap semangat, rajin beribadah, dan jaga kesehatan. Syukron ala ihtimaminkum. Terima kasih atas perhatiannya. Wa arju ilaikum an tata'almu bil jiddi. Dan saya harap kalian belajar dengan giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.